Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kerabat kami ya, teman-teman yang ada di sini, dan juga saya Cynthia Aona didampingin oleh kuasa hukum saya yaitu advokat di 9 bintang. Di sebelah kanan saya ini adalah Bang Anggi, sebelah kiri saya ini adalah Bang Adit, yang mana beliau sangat membantu saya kiranya dugaan penipuan perihal mobil ya, yang mana saya merasa dirugikan, yang mana orangnya juga yang sudah saya selidiki, bukan cuma saya aja yang korbannya, yaitu ada 5 orang, cuma lolos terus ya. Siapapun dia backupannya, kalaupun memang dia salah, tetap saya akan minta keadilan ya, yang mana juga kerabat-kerabat juga tahu perihal saya juga pernah yang namanya dihakimin, saya salah dihakimin, yang mana saya juga mau siapapun yang berbuat salah saya juga minta keadilan dihakimin juga gitu, dalam arti dihakimin secara hukum. Kalau saya sudah menggandeng ya advokat 9 bintang, berarti saya minta keadilan gitu, dalam arti saya juga pernah diadili, saya juga saat ini dengan dizolimin, dengan saya ditipu, saya juga mau keadilan itu ditegakkan gitu. Kronologisnya sendiri seperti apa sih? Kronologisnya sebenarnya lebih ke perayuan ya, saat itu di bulan Februari ya, di bulan Februari lebih ke rayuan ya, yaitu adalah perihal PPKB, minta tolong, dan saat itu saksinya juga ada ya. Saya bilang saya tidak butuh duit untuk suntikan dana, itu mungkin nanti kalau misalkan saya perlukan. Saat itu saya bilang seperti itu. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba besoknya datang dengan istrinya yang sangat meyakinkan ke saya ya, dan nggak tahu kenapa langsung saya tergiur gitu. Jadi di saat itu memang saya kan sibuk ya, jadi laporannya saya dibantu oleh kuasa hukum saya Bapak Adit, yang mana diketuai oleh kuasa hukum saya yaitu adalah Bang Anggi gitu. Rayuannya seperti apa gitu? Atau boleh tolong? Ya, baik, mungkin kita tambahkan ya. Jadi terkait dengan rayuan itu bermula dari sejak awal bulan Januari. Sebetulnya kalau kenalnya itu kenal sudah lama. Hanya di bulan Januari itu baru mulai ada rayuan-rayuan. Yang pertama terkait dengan peminjaman mobil terlebih dahulu. Peminjaman mobil bahwa Ibu Alona membutuhkan uang, beliau ada pendana, ibaratnya pendana seperti itu. Pendana itu memberikan dana dan akan dijanjikan setiap bulan ya Bu ya. Setiap bulan ada keuntungan senilai sekian lah kurang lebih. Nah selama 3 bulan itu sudah hampir selesai. Akhirnya ibu ini masih ingin meminta untuk biaya-biaya lain karena ada kebutuhan dari Ibu Alona, sehingga adalah tawaran bahwa mobil ini akan dilakukan penjualan. Nah, pada saat mobil itu akan dilakukan penjualan, diserahkanlah dokumen-dokumen atas kendaraan roda 4 tersebut kepada si terlapor ini. Nah, namun terkait dengan pembayarannya itu yang tidak selesai hingga saat ini. Terakhir bahwa Bu Alona sebelum melakukan penempuhan jalur hukum, Ibu Alona sudah meminta secara baik-baik. Dia sudah minta baik-baik, kembalikan saja kendaraan roda 4 tersebut, atau memang kalau misalnya tidak bisa membayar. Namun kemudian hingga saat ini Ibu Alona tidak mengetahui di mana kendaraan roda 4 tersebut, dan uang atas penjualan terhadap kendaraan roda 4 tersebut pun tidak diberikan hingga saat ini. Nah, dari situ baru Bu Alona kami dampingi terkait dengan proses permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, seperti itu. Artinya berapa kerugian, berapa nominal, berapa ratus juta? 350 juta. 350 juta. Artinya kenapa kamu berpikir kok tiba-tiba kamu artinya kamu ngasih ke BPKB, BSDN, kan semua kamu kasih? Pertama memang iya sih, saya berikan itu BPKB, dia butuh bantuan. Nanti kalau misalkan saya nggak ada yang bantu saya, ini nanti yang ada investor saya akan pergi semua. Jadi kita sama-sama ini terus diiming-imingkan ya,
nanti saya akan kasih uang di depan selama 3 bulan, yaitu adalah 7,2 dikali 3 bulan ya, yang seharusnya sudah selesai di bulan 2 Mei. Nah, keuntungannya itu dikasih terus, belum lagi nanti akan ada keuntungan lebihnya lagi gitu kan. Lalu setelah udah jatuh tempo haknya, sebelum ya, di bulan April tanggal 22 ya, itu mobil di DP 55 juta, mobil BMW saya. Setelah itu cicilan di tanggal, kurang lebih di tanggal berapa ada kok semuanya, itu dicicil lagi 10 juta. Setelah itu dia menghilang gitu. Dan di situ dia merasa, karena maaf ya, karena dia merasa di backup, karena dia salah satu anggota partai terbesar ya, dalam arti dia merasa di backup dan lain-lainnya, akhirnya dia merasa tak gentar gitu loh. Yang mana tidak gentar, saya pernah dihukum atas kesalahan saya ya, atas keteladaran saya, dan saya diadilin, dan sekarang saya telah dizolimin, telah ditipu, saya juga minta keadilan. Dalam hukum memang saya buta hukum ya, walaupun saya korban, saya buta hukum, maka itu saya meng-hire advokat 9 bintang. Kenapa? Saya untuk membantu dengan ini semua. Jadi ya dibantu oleh Bang Anggi, dibantu oleh tim yang ada di 9 bintang. Laporannya udah. Oke, laporannya hubungan udah Mbak masuk. sendiri sama pria itu apa sih sampai Iya. mau Berawal saya kan punya usaha, jadi di saat saya sudah keluar, selesai ya hukuman saya keluar, saya usaha lagi. Saya membuka coffee shop dan juga toko bunga. Nah di situ saya ada satu aset yang saya jual, makanya saya membuka usaha dan membeli mobil BMW gitu. Jadi di saat itu saya lagi butuh uang, makanya pernah saya kenal dia itu karena saya berawal dari saya menggadaikan BPKB. Setelah saya sudah ada uang cair dari event organizer saya tebus lunas. Setelah itu bulan Februarinya itu dia menelponin saya terus, besoknya tiba-tiba dia datang dengan istrinya. Nah disitulah dia istrinya juga meyakinkan saya, dan pokoknya omongan mereka itu kayak meyakinkan saya, wah daripada BPKB nganggur, kalau memang BPKB bisa bekerja mencari uang, membantu untuk suntik, namanya orang usaha kan pasti ada suntikan dana ya, bila mana kalau misalkan masih sepi, apalagi kalau misalkan usaha awal-awal ya, itu udah pasti gitu kan. Dari bujuk rayunya saya merasa wah untung nih, tapi ternyata akhirnya seperti ini gitu. Laporannya sendiri tuh udah dari kapan sih Bang? Jadi atas kronologis tadi yang disampaikan oleh Ibu Alona terkait dengan peristiwa yang telah dialaminya, kami sudah melakukan laporan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tadi yang disampaikan Saudara S dan Ibu D. Nah, itu dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, di mana konstruksi hukumnya itu pasal 372, 378. Nah, terkait dengan laporan polisi tersebut, sudah kami lakukan laporan polisi di Polres Bogor. Kenapa di Polres Bogor? Karena tempat kejadiannya berada di Kabupaten Bogor. Artinya secara wilayah jurisdiksi itu ada di Kabupaten Bogor, sehingga masuk dalam wilayah Polres Bogor. Itu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024, kita sudah lakukan pembuatan laporan polisi yang dilakukan oleh Ibu Alona atas peristiwa yang tadi dilakukan, dengan terlapor 2 orang tadi berinisial R dan D, dan dugaan kerugian kurang lebih 350 juta dengan konstruksi hukumnya pasal 378 junto 372. jadi backing itu kamu tahu atau dia ngomong jadi backing atau hanya pidana? Saya menyelidikin sebenarnya, gitu. Jadi yang 5 orang yang sudah tertipu itu case-nya ditutup, dan ini saya tetap akan maju sampai tuntas. Saya nggak akan Ditutup oleh laporannya nggak diterima, dan laporannya
case close dan ini saya nggak mau. Dan Sejauh ini proses dan perkembangan di penyelidikan di Polres Bogor cukup signifikan karena sudah ada panggilan dari pihak-pihak, dalam hal ini saksi korban juga udah dipanggil, terus kemudian bukti-bukti juga sudah diserahkan, dan terlapor pun dalam hal ini tadi RS atau Eki itu pun sudah dipanggil. Nah, perkembangannya seperti apa? Tinggal pihak penyelidik Polres Bogor untuk mengumpulkan keyakinan secara hukum agar bisa dinaikkan ke tingkat status penyidikan. Karena hari ini baru penyelidikan, karena laporan polisi ini baru kita lakukan di bulan-bulan kemarin ya. Itu bukti-bukti Bu Alona sendiri apa sih yang menguatkan untuk laporannya sendiri? Satu diantaranya itu mengenai rekening orang, terus kemudian foto PPKB, STNK, dan foto unit mobil dan lalu lintas keuangan yang sudah diserahkan kepada Reki juga. Itu ada kerjasama nggak sih perjanjian yang ibarat meminjamkan? tidak ada kerjasama, Tidak ada. tidak ada. Begitu aja. Ya, karena kan sesungguhnya Ibu Alona ini dalam keadaan butuh waktu itu datang orang yang sebetulnya pada waktu itu juga orang ini sebetulnya dalam keadaan lagi mencalonkan dirinya di legislatif wilayah Kabupaten Sukabumi gitu. Jadi disitulah modus yang dilakukan oleh pihak RS kepada klien kita. Di situ kurang lebih. Untuk Fitra sendiri bekerja memang sudah menjadi anggota atau masih wakil gimana? Sejauh dari informasi dari yang kita dapatkan, ya memang dia udah terdaftar di salah satu kader dan bahkan dia dicalonkan sebagai calon anggota legislatif di wilayah Kabupaten Sukabumi. Tapi sebelum ini kita mencalonkan kapasitas pekerjaannya apa? Kita kurang Kalau tahu. yang saya lihat ya itu di karyawan BUMN. Tapi ini suami istri, apa yang juga ini? Ya, duganya ini adalah suami istri karena yang datang merayu saya itu adalah berdua. Merayu dengan mengasih BPKB. Merayu itu sampai ya tadinya saya nggak mau ditelepon, nggak mau, besoknya datang gitu loh. Terus ngobrol akhirnya saya tergiur. Nggak tahu saya apa ya, lillahi ta'ala, mudah-mudahan nggak kena hipnotis ya. Dalam arti saya tergiur, ya namanya siapa sih yang nggak mau usaha yang menguntungkan gitu kan. Kita kan namanya juga basic saya memang usaha ya, siapa sih nggak mau yang menguntungkan, tapi ternyata bukannya untung malah untung. Mbak Lona, setelah dilaporkan seperti ini, ada nggak itikat baik dari pihak terlapor, mungkin untuk mediasi atau seperti apa? Seperti yang kuasa hukum saya, Pak Adit yang sudah tadi menjelaskan, saya sendiri sudah mencoba untuk memusyawarahkan yang mana sebelum saya meng-hire kuasa hukum saya, yang mana saya dijanjikan palsu terus, yang mana alasannya 1000 alasan, yang mana saya dibohongin dan saya merasa capek untuk dibohonginnya A, B, C, A sampai Z ya. Jadi saya lebih baik udah saya diam dan biarlah kuasa hukum saya yang lebih tahu hukum yang berjalan. Untuk BPKB sendiri digadenya ke bank, ke apa, dan mobilnya sendiri masih ada? Berawal kenalnya memang menggadekan BPKB. Lalu di saat saya kan juga ada event organizer, WO ya, wedding organizer ya, yang mana itu sudah cair, saya tebus. Setelah saya tebus kan dari saya. Nah setelah itu di bulan Februari itu dia menelponin terus saya untuk bantu BPKB gitu loh, masalah BPKB aja. Jadi usaha di dalam BPKB ya, BPKB tersebut cuman saya saat itu sebenarnya saya nggak butuh uang, cuman mereka datang berdua. Nah, benar-benar meyakinkan, akhirnya saya ambil BPKB tersebut, saya serahkan tanpa ada surat tanda terima. Tapi CCTV ada. Salah satu rayuan itu apa? Yang dijanjikan sama si Keuntungan adalah 300 juta nantinya. itu bentuk apa? Uang. Kerjasama? Bukan lebih kerjasama sih, lebih Investasi. menguntungkan ya. Di awal
itu saya menerima ya 7.200.000 dikali 3 itu kurang lebih 26 apa 26 juta 21.600.000 lah kurang lebih ya di situ ya. Itu memang ditransfer ke rekening saya dan itu rayuannya juga nanti setelah ini nanti akan ada lagi karena sudah membantu saya yang mana investor saya akan lebih yakin kepada saya, maka nanti fee-nya pun akan saya bagikan bagi dua ya kurang lebih ratusan juta. Siapa sih yang nggak mau begitu loh. Itu kan awalnya BWKB, terus mobil dikasihnya bagaimana? Jadi di bulan seharusnya di bulan tanggal 2 bulan Mei itu seharusnya BPKB dikembalikan. Lalu mandeknya di usaha saya yang mana usaha baru ya, saya butuh suntikan dana. Itu yang saya punya cuma mobil. Jadi karena saya berdiri sendiri ya. Jadi mobil itulah yang saya bilang ke Reki ada nggak yang mau beli mobil ini? Saya bilang begitu kan. Saya mau jual. Oh ada, tapi di DP dulu 55 juta mau nggak? Ya karena saya butuh, saya bilang saya mau. Begitu. Jadi dari situlah mobilnya udah nggak ada. BPKB-nya pun lenyap. Sisa duit tidak ada. Tidak ada. Tapi tetap mau langsung proses sampai selesai setelah laporan. Iya, karena dari musyawarah saya ya sudah berbulan-bulan tidak ada sedikit pun etikat baiknya, maka dari itu saya lelah, saya minta bantuan ya, saya datengin ke kantor advokat ya 9 bintang yang mana saya bertemu dengan Pak Adit, Pak Anggi sebagai ketua di advokat 9 bintang. Saya konsultasi dan lain-lainnya yang mana saya minta saya pernah dihukum diadilin atas kesadaran saya dan saya minta ini juga kalau bisa ya sesuai dengan keadilan seperti yang saya pernah diadili. Oke, Mangi ini laporan sudah masuk tanggal berapa ini laporan? LP ini masuk 6 Agustus 2024. Jadi sebelum laporan polisi ini dilakukan, kita ini melayangkan somasi sampai 3 kali. Dari 3 kali itu 1 diantaranya saudara Reki ini datang ke kita. Dan dia mengakui bahwa uangnya dipakai untuk nyalon. Oh iya. Ini nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Sumpah, saya nggak tahu. Tapi sih pada prinsipnya dengan pengakuan itu telah membuktikan bahwa klien kita memang dilakukan kejahatan terhadap klien kita dan tentunya kerugiannya ditanggung oleh klien kita. Itu ada pengakuan di situ. Pengakuannya sudah ada direkam atau secara memang ini sebetulnya rahasia, tapi mau tidak mau saya sampaikan hal ini karena memang ya pengakuan itu dalam hukum memang diperlukan. Nah, tinggal kan pihak penyelidik atau penyidik untuk membongkar atau menanyakan terkait kemana lalu lintas uang yang sudah dipakai oleh si terlapor ini, ya untuk kepentingan dia selama proses pencalonan. Jadi bisa diduga uang hasil penjualan mobilnya Mbak Alona bisa buat nyari yang harus diserahkan ke sini malah dipakai untuk yang lain. Nah itu dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Yang pertama, yang kedua, pertama dia datang. Tadi bilang katanya 3 kali. Somasi 3 kali. Dari 3 kali itu dia cuma 1 kali datang. Tapi pada saat dia datang ada etikat baik untuk mengembalikan. Itikat baiknya sudah kita deteksi seperti halnya yang sudah disampaikan oleh klien kita. Dia main watak, ya dia janji-janji dan sebagainya dengan berbagai macam ulasan cerita yang sudah dituangkan dalam surat pernyataan, tapi pada faktanya memang denial, bebal. Itu pun dia pengen begitu sama ke kita. Cuman kan kita sudah mendengar cerita langsung dari Mbak Alona ya, saya pikir memang